dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Antonius Dadang Hermawan PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka di Jenjang Maaf dari Madah Bakti nomor 367. Berpangkas hati menjelang Tuhan, berhias pari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Bersama gereja semesta kita hendak menyatakan mulai berusaha kembali lagi dalam pangkuan kasih Allah yang akan kita tandai dengan abu. Nanti kita terima sebagai tanda tobat untuk berusaha bersama-sama memantaskan diri di hadapan Allah sekaligus membaharui janji baptis pada malam Paskah. Bukan soal abunya, tetapi soal kesungguhan hati yang hendak bertobat. Karena itu kita siapkan hati kita. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus.
Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Mohon ampun kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah kau tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Cara pandang kita mengenai Allah, cara memaknai Allah dalam hidup kita, cara kita mengimani Allah dalam hidup kita, menentukan sikap-sikap kita dalam keseharian. Kalau ada orang yang memandang Allah itu sebagai penghukum, pendendam, maka hidup kita rupa-rupanya menjadi orang yang selalu tertekan. Namun sebaliknya, kalau kita memandang Allah sebagai Allah yang pengasih, penyayang, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka bukan pertama-tama sak geleme, tapi merdeka dalam arti memiliki kebebasan hati bahwa Allah sungguh mengasihi, bahwa Allah sungguh menyayangi, dan saya pendosa ini disayangi dan dikasihinya. Hari ini kita semua bersama-sama akan memasuki masa Prapaskah, menjadi kesempatan untuk pertobatan kita. Karena itu, pertobatan ini memiliki arti yang lebih besar kalau kita memiliki keyakinan, cara pandang, cara menghidupi bahwa Allah itu Allah yang mengasihi, Allah yang kasihnya tak terbatas, sehingga dosa seberat apapun, perjalanan jauh seberapa kilometer dari Allah, Allah tetap membuka hatinya. Tapi kalau kita memandang diri kita, kita pendosa. Kok kita? Saya pendosa. Saya memiliki banyak dosa, dan bahkan rasa-rasanya untuk kembali kepada Tuhan mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga merasa hidup ini tidak ada artinya karena Allah dipandang sebagai pendendam. Maka sekarang ada dua pilihan. Mau memandang Allah sebagai pendendam atau memandang Allah sebagai penyayang. Jenengan pilih sing endi? Kok wedi bingung ya? Nah, kalau penyayang tentu akan ada implikasi sikap batin yang akan menyertainya. Banyak kok. Kalau Allah memang penyayang, beranikah mengakui diri sebagai pendosa dan mau bertobat? Yakin? Carane? Coba direnungkan. Keyakinan itu barangkali tidak berbunyi dalam tataran praktis. Pertobatan loh ya. Kalau sungguh pendosa, sungguh sebagai orang yang remuk-remukan, artinya memang sehancur-hancurnya sebagai manusia karena melakukan banyak dosa. Tapi kalau dalam bibir Allah pengasih, Allah penyayang, tetapi dalam tataran praktis tidak membunyikan situasi batinnya, lalu seperti apa? Sia-sia bukan? Tataran praktisnya menjadi begini. Satu, sakramen tobat itu kan tanda Allah mengasihi kita. Kalau meyakini diri Allah sebagai penyayang, mengapa kita takut menerima sakramen tobat? Karena menggambarkan diri bisa jadi Allah sebagai yang mendendam, Allah yang menghukum, sehingga seolah-olah mengakui dosa di hadapan Allah melalui gereja, takutnya luar biasa. Bahkan membenarkan diri dengan mengatakan, bukankah saya bisa mengakui dosa langsung di hadapan Allah?
Kita orang Katolik memiliki 7 sakramen, maksimal 6 sakramen. Kalau kita mencari misa, bahkan memulai digoleki Rama supaya iso misa, bahkan mentereng midodareni njaluk misa, ngunduh mantu njaluk misa, 7 dina njaluk misa, nganti 20 tahun uga njaluk misa. Tetapi sakramen tobat dikesampingkan. Maksimal berapa menerimanya? 6. Maksimal 6. Saya sudah menerima sakramen imamat, tidak boleh menerima sakramen perkawinan toh. Jenengan yang sudah menerima sakramen perkawinan, jangan coba-coba pengen sakramen imamat. Mereka yang belum menerima sakramen imamat apapun sakramen perkawinan, berpikirlah, pintu seminari terbuka untuk menjadi imam menerima sakramen imamat. Itulah menjadi orang Katolik, bersyukur karena gereja memiliki sakramen-sakramen sebagai tanda Allah mengasihi manusia. Barangkali kita ubyang-ubyung bahkan ngenekke misa, sakramen ekaristi itu hanya fungsi sosial. Nyun sewu, bisa jadi loh ya. Ben ketok ngetren yen iso ngunduh misa. Tapi lupa gereja punya sakramen-sakramen yang lain yang juga dirayakan setiap saat. Apa itu? Sakramen tobat. Bahkan kalau Bapak Ibu sentik-sentik ngono kae, digoleki apa? Sakramen minyak suci, tanpa harus melalui sakramen ekaristi toh. Rama badhe nyun minyak suci ning ngangge misa riyin ya selak mati. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, kembali pokok yang ingin saya sampaikan. Cara pandang kita tentang Allah mempengaruhi tataran praktis hidup kita. Apalagi kita sebagai orang Katolik, merayakan sakramen-sakramen itu juga bentuk pertobatan. Salah satunya adalah sakramen tobat yang kadangkala terlupakan, tersingkirkan, seolah-olah seperti KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, dan tidak didekati, dijauhi. Bahkan mereka ngapa? Membayangkan Allah mendendam, Allah menghukum. Toh percayalah, nek neng kamar pengakuan dosane Rama Dadang, ora-orane dikongkon jalan salib, ora. Wis tahu ana toh? Hah? Wis tahu dong? Bulan promo iki ya. Maka kembali bacaan pertama, lihatlah Bapak Ibu. Kalimat pertama. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Sebab apa? Ia pengasih dan penyayang, bukan pendendam, bukan menjatuhkan hukuman semena-mena, tapi Allah mengasihi. Dan prapaskah ini pintu terbuka untuk kembali kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita hening sejenak. Saudari-saudara terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani masa prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Kita lanjutkan doa umat. Silahkan berdiri. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepada-Nya. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri di sini, semoga Bapa menggerakkan hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu takkan dikecewakan. Inilah yang telah Kau janjikan dan Kau buktikan. Peliharalah kami dalam kesetiaan dan berilah kami berkat-Mu demi Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan korban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu, yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita diundang ke pestanya. Tuhan, aku tak pantas. Tuhan, masuk jiwaku. Bersabdalah saja, jiwaku kan Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
marilah kita bersama-sama doakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putra-Mu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan, bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putra-Mu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat memandang kasih Allah yang tanpa batas. Dan jangan takut sebagai pendosa, jangan malu di hadapan Allah sebagai pendosa, tapi Allah mengundang kita untuk kembali kepadanya. Hal-hal praktis soal puasa, soal derma, soal doa, silakan dilanjutkan. Lebih dari itu, jangan lupa sakramen tobat menjadi bagian dari persiapan perayaan Paskah. Malam Paskah nanti akan ada pembaharuan janji baptis yang artinya adalah manusia baru lagi. Itu dibutuhkan, salah satunya adalah pertobatan kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara dan siapa saja yang kita doakan
diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.